hari ini lancar, ya, kita berdoa terus. Siapa yang memimpin sahih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Ade, semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya, presentasi dulu. Dengarkan ya, hari ini kita Malika di kamar Arsyad. Selamat ujian dong. Sudah sehat kok. Kemarin doakan teman-teman belum sakit apa oh pusing. Ya, tapi sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Buku tulisnya, pulpennya diambil ya. Kalau sudah siap, mari kita melakukan pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini itu kita akan mempelajari tentang analisis SWOT. Jadi nanti itu kalian di akhir pembelajaran ini bisa menganalisis sebuah peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Kemudian nanti juga kita akan melakukan penilaian itu di mana untuk pembelajaran hari ini kalian itu nanti akan menonton sebuah video. Videonya itu adalah podcast salah satu pengusaha sukses. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian setelah kalian melihat videonya itu, ya kalian itu diminta untuk menganalisis dari pengusaha itu. Ya. Tapi nanti kerja kalian adalah kelompok. Nanti mungkin bagi kelompoknya. Ya, jadi menganalisisnya kalian diskusi. Nah, mungkin akan mengambil nilainya dari apa? Dari diskusi kalian, kerjasamanya, ya, saling tukar pikirannya. Itu nanti mungkin akan nilai. Nanti mungkin akan menilai setiap kelompoknya. Begitu. Kemudian yang saya nilai yang kedua adalah dari analisisnya itu. Sinkron nggak sih jawaban kalian dengan videonya? Ya, sinkron apa tidak? Sesuai apa tidak? Itu nanti saya nilai juga. Jadi penilaian saya ada penilaian diskusi dan analisis SWOT-nya. Begitu. Ya, paham nggak? Ya, jadi maksimalkan saat diskusinya. Tidak boleh ada yang berdiam diri. Semuanya harus kompak. Begitu? Setuju? Ready? Ready. Oke. Mau tanya nih. Untuk sebagai motivasi kalian, pernah nggak kalian mendengar sebutan atau singkatan dari BMW? BMW, artinya tahu? Apa? Ada yang tahu nggak BMW? Apa sih? Jangan malu-malu. Apa sih BMW? Oh, bekerja. Oh, kamu kok pintar sekali. Pernah dengar nggak mobil BMW? Kenapa nggak dijawab? Siapa tahu dengan tadi W-nya wirausaha, kalian bisa beli mobil BMW. Amin. Pengen sukses dah? Nah, salah satu menuju ke sukses bisa jadi wirausaha. Setuju? Adalah mapelnya PKK, ya berarti kita sambutkan dengan wirausaha. Langsung nih, kita mereview dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya analisis SWOT. SWOT itu dari kata apa?
apa memiliki peluang usaha. Iya, dalam sebuah usaha itu tentu nggak mandek gitu nggak, tapi harus mencari peluang agar usahanya terus berkembang ya, untuk mengikuti tren zaman sekarang. Bisa lebih tinggi, dia juga harus bisa lebih tinggi ya, jangan sampai kalah ya dalam mendesain, menciptakan produknya. Nah itu. Ada pertanyaan enggak tentang analisis SWOT? Ada enggak? Tidak. Sudah paham semuanya ini teorinya analisis SWOT? Sudah. Oke. Mbak, berikan satu contoh dari kelebihan atau strength. Strength tadi apa? Kelebihannya. Ya, salah satu contoh kelebihan dari sebuah unit usaha apa itu? Oh iya, kualitas produknya ya. Baik, pinter Joanna. Ya, oke. Apa? Tidak memiliki merek atau brand. Oh, belum Memiliki merek dan brand. Oh, belum memiliki mereknya, maksudnya usahanya itu belum hak paten gitu ya? Benar kan? Saya belum memiliki hak paten gitu. Iya. Oh iya, oke, bisa. Nah, dari contoh-contoh itu bisa kamu jadikan bekal nanti untuk menganalisis video yang akan nanti kalian tayangkan. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Udah. Bisa tadi tanya jawab dengan saya, kemudian saya akan melanjutkan untuk ini pembagian kelompoknya. Ya. Jadi saya bagi dulu kelompoknya, terus nanti nyimak videonya. Satu nih, kelompok satu. Joanna, mana Joanna? Terus Mayang. Oh iya Mayang, Arsyad. Ya, nanti kamu kelompok berapa? Satu. Nah, oke, cek dulu. Kelompok satu angkat tangannya. 1, 2, 3. Kelompok dua angkat tangannya. 1, 2, 3. Kelompok 3 angkat tangannya. Oke, kelompok 4. Ya, kelompok 5. Oke. Untuk mempermudah kalian nanti berdiskusi, silakan kalian menggabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa diatur mungkin kelompok 1 sini, kemudian 2, 3, 4, 5. Yuk, saya kasih waktu untuk bergabung dengan kelompoknya. Ya, Pak Dayat punya usaha apa? Nanti kita lihat usahanya apa. Ya, Pak Dayat ini adalah pengusaha dari Jepara. Silakan kalian dengarkan dengan seksama ya, yang bersama video yang akan Bumi tampilkan. Oke, ready? Alhamdulillah sekali Mas. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih Mas. Saya juga sangat berterima kasih Mas telah datang di sini di tempat yang sederhana ini. Saya akan memperkenalkan Mas Dayat, dia dari Jepara. Bisa bukan? Bisa. Kalau aku sudah tahu kalau jadi sini dari Sakti, Sakti kalau bagus sekali ya. Terima kasih mantap karena saya bisa sampai. Nanti itu cuma sama istri saya pertama. Dari istri saya itu dia mempunyai keinginan untuk buka produksi dan kita mereka berkerumun berdua itu. Istri itu kerja di perusahaan di Jepara, tidak dengan istri saya itu juga jadi isu dia jadi isu. Kalau saya pertama kita ke pasar bersih Mas. Nah, pertama masuk ke pasar. Sebelum kita proses, alhamdulillah apa ini? Buat yang coba kita bisnis itu fresh dan berbeda. Yang membuat
maksudnya itu dari sisi jawabannya mungkin ya tadi kan ada kan. Nah, ini kampanye udah ada itu katanya paketnya udah. Nah, didiskusikan tadi yang informasinya itu bisa dimasukkan di kampanye ini. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis dan nama kelompoknya ya jangan lupa ya. Nah, pakai kanva yang saya kirim di grup ya. Mana ada kendala ada? Ini sudah sama. Oh iya. Ya. Ada kendala ada ini. Nomor 1 sudah lihat. Oke, langsung. Berikutnya ada ya. Ada yang belum dikirim? Sudah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kira ada kendala apa? Ada kendala ada? Apa jawabannya kendalanya? Mencari solusinya. Iya. Yang akan punya nilai untuk pembelajaran hari ini itu adalah kalian ketika presentasi, ketika menyajikan materinya, kemudian kalian interaksi tanya jawab kepada kelompok lainnya, itu akan punya nilai ya. Keaktifan kalian, kemudian cara menjawab kalian itu akan punya nilai ya. Kemudian nilai selanjutnya juga berasal dari nanti mungkin akan memberikan kuisnya itu nanti akan disampaikan lewat aplikasi Quizizz ya. Aplikasi Quizizz nanti berupa pilihan ganda ya. Untuk soalnya nanti itu terkait dengan analisis SWOT yang kalian tonton video itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Berarti sudah jelas? Sudah jelas belum? Ya. Apakah menginspirasi kalian? Menginspirasi enggak? Menginspirasi. Nanti kalau punya model gede tertarik saya Bu. Bisa kan ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita review seperti itu pembelajaran kita itu kan melihat videonya Pak Dayat. Bener Pak Dayat ya namanya ya? Iya. Apa sih Pak Dayat itu? Celana kolor. Celana kolor. Oke, celana kolor. Ini apa? Anak-anak. Iya, celana kolor anak-anak usia berapa? SD sampai SMP. Oh, SD sampai SMP. Kalau terus iya bener. Perhatikan sekali guys. Tepat saat putus. Nah, sudah mulai meluas pemasaran. Apa? Strength. Business. Terus iya, berarti ada 4 kelebihan, kelemahan, peluang usaha, ancaman ada 4. Terus kalian sudah menjawabnya dengan baik ya? Sudah menjawabnya dengan baik kan? Siap, iya. Sudah ditentukan semuanya ke 5 kelompok di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, berarti sudah siap presentasi. Ready? Kelompok nanti maju. Kan ada 3 anggotanya. Ya, ada 3. Nanti kayak biasa kalau presentasi siapa yang mau memperkenalkan teman-temannya, kemudian yang mau menyampaikan hasil diskusinya siapa. Nanti ada juga yang bertugas menulis kalau ada yang tanya, ya. Misalnya nih kelompok 1 siapa angkat tangan? Joanna, Maya, dan Arsha. Nah, misalnya nanti yang mau presentasi siapa, yang mau memberikan
3, 4, dan 5. Nah, kamu yang jawab pertanyaan. Oke, semuanya sudah dibagi dengan baik, koordinasinya juga baik ya. Dipastikan dulu apa namanya yang mau dipresentasikan sudah siap apa belum? Kelompoknya satu yang dipakai HP-nya siapa? Maya yang dipakai dari yang punyanya kelompok juga diambil. Kelompok yang maju berarti kelompok lain itu mendengarkan dengan seksama, kemudian dikasih kesempatan untuk bertanya, maksimal 2 pertanyaan saja cukup. Nah, nanti yang mau bertanya itu ada nilai lebih lagi ya, karena kalau kalian bertanya berarti kalian bisa atau paham apa yang sudah disampaikan teman-temanmu, bisa mengungkapkan pertanyaan, itu akan tambahan nilai juga ya. Mau nggak nilainya bagus? Mau. Nah, makanya nanti tanya ya. Nanti kalau bertanya berarti angkat tangannya ya. Saya dari kelompok misalnya Dewi. Saya Dewi dari kelompok berapa sih? Oke, saya Dewi dari kelompok 5 aja bertanya. Kayak gitu ya. Ini sesuai ya. Kelompok 1 ada Arsyad, Maya, Juana. Ya, nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Hasan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Pak Dayat, usaha Pak Dayat, kekurangan tenaga kerja. Pak Dayat, tenaga kerja di Pak Dayat itu ada 10, itu menurut saya kurang. Kedua, karyawan yang kurang profesional. Karyawan Pak Dayat itu kurang profesional dalam menghadapi pekerjaan tersebut dikarenakan seringnya tidak berangkat dalam bekerja dan selalu izin. Kedua, adanya relasi sesama pembisnis celana kolor untuk saling sharing produk. Pak Dayat bisa mengenal pembisnis-pembisnis yang banyak dan saling sharing dan tanya tentang produk-produk. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mempromosikan produk agar menjual banyak? Agar produksi banyak yang membeli, yaitu dengan mempromosikannya ke sosial media maupun ke pengusaha yang dikenal Pak Dayat. Bisa kan ada sharing-sharing tuh, jadinya kan bisa saling membantu mempromosikan produk Pak Dayat. Gimana cara mengatasi produk yang gagal atau tidak diminati konsumen? Kan kemarin gagal tuh, dibuang tuh nggak ada yang beli. Terus gimana sih cara mengatasinya? Kemudian ada yang tanya bagaimana sih caranya biar produknya bisa terjual banyak. Kemudian mengatasi produk yang gagal itu. Iya, kok bisa gagal ya produknya ya? Berarti kan nggak diminati konsumen ya. Berarti harus melakukan apa itu kalau gagal? Biar gak gagal lagi. Perbaikan kualitas dan produknya supaya Oh, berarti kalau mau produksi itu sebaiknya harus melihat nih yang lagi ngetren di pasar itu apa ya. Gitu ya maksudnya ya. Oh iya, terima kasih kelompok 1. Udah? Oke, bisa ditutup presentasinya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dari kelas kelompok 1. Berarti kelompok
waktu karena kesibukan bergaji. Yang pertama, mengajak karyawan tersebut untuk membuat perencanaan dalam keseharian. Yang kedua, mengajak karyawan tersebut untuk disiplin waktu. Yang ketiga, untuk mengajak karyawan tersebut fokus dalam kerja. Kira-kira Bagaimana cara mengatasi permasalahan kekurangan karyawan yang sulit dicari? mungkin mencari karyawan di luar daerah ataupun bisa melalui medsos, bergabung dengan grup-grup mencari pekerjaan atau lowongan kerja gitu. Yang kedua, menawarkan kepada saudaranya Pak Dayat untuk ikut bergabung ke konveksinya dengan diajari dengan Pak Dayat. Kira-kira Aku yang tadi dijawab itu, tadi yang pertama pertanyaannya gimana sih cara mengatasi karyawan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian tadi dijawab untuk mengajak karyawan itu lebih fokus bekerja. Jadi kayak berdiskusi ya, disampaikan dengan baik bahwa ini memang bekerja ya. Jadi harus profesional ya, ketika bekerja ya fokus untuk bekerja, ketika sudah selesai ya silakan untuk bisa kepentingan pribadinya bisa dilakukan. Oke, bisa itu yang kami akan sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya atau bini nih, mau bini dulu. saya dari kelompok 2 yang bertanya. Pertama, ketika Pak Dayat mendapat pesanan yang banyak dan semua karyawan sudah maksimal bekerja, namun belum juga memenuhi target, apa yang dapat dilakukan oleh Pak Dayat? Oke, tadi pertanyaannya Billy itu bagaimana sih kalau Kafil Semua karyawan sudah maksimal mau tapi belum memenuhi target gitu ya? Iya. Terus kalau Maya motivasinya usaha. Oke. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 1 dulu. Oh iya nomor 1 dulu. Iya nggak motivasi. Karena motivasi dari keinginan seorang istri yang ingin membuka usaha dan mendapat dorongan dari orang tua untuk mendirikan konveksi. Yang sempat dijelaskan kalau Pak Dayat itu kerja di mana? Garmen. Kemudian waktu COVID itu hanya bekerja dalam seminggu berapa hari itu? 3 hari. Nah, untuk itu maka waktu yang hanya sedikit bekerjanya, kemudian Pak Dayat mencari atau membuat usaha konveksi ini ya. Melempar pesanan ke konveksi lain atau mengatur jadwal lembur untuk bisa mencapai target. Kalau sudah lembur ternyata belum juga memenuhi target, gimana? Oh dilempar ke konveksi lain gitu ya. Oh iya. Mungkin saja gini ya, mungkin kalau Pak Dayat sudah punya modalnya banyak, bisa juga tuh mesinnya ditambah lagi ya kan. Mungkin kalau motongnya sekali motong hanya 100, kalau tambah mesin lagi bisa lebih banyak motongnya, jadi waktunya lebih efisien. Iya. Duit apa?